Orang yang ngomong bahwa Yai Imad atau kiai-kiai lainnya yang mencerahkan, yang mencerdaskan, terus dituduh dia pembegal nasab, dia terafiliasi dengan partai zaman dulu misalnya, ini menyesatkan. Bang Haji Rhoma Irama ini kan juga banyak berteman ya dengan para habaib itu, bersahabat. Nah inilah hebatnya Bang Haji Rhoma Irama. Saya tetap berteman Beb dengan antum. Tapi kalau urusan nasab, urusan antum ngaku dzurriyyahnya Rasulullah, nanti dulu. Yai Said kan bilang, selama belum ada yang mampu menjawab tesisnya, kajiannya Yai Imad, maka Yai Imad masih dalam posisi kebenaran. Pesannya, posisi kajian Kiai Imad benar. Memang kajian nasab Kiai Imad ini pedas, seperti pedasnya sambal ikan peda bidadari. Kenapa? Karena kajian nasab Kiai Imad sampai sekarang itu masih terus ongoing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa pada Suat TV, saya Supares berkunjung ke Bos Rawon Bidadari dan Bos sambal ikan peda bidadari. Ya, ini ada promo September Ceria. September Ceria. Jadi saya akan membahas ini persoalan nasab nih. Iya. Persoalan nasab, polemik nasab Ba'awi. Ternyata setelah saya rasa-rasa ini seperti pedasnya sambal ikan peda bidadari. Luar biasa. Jadi sambal itu Mas Yusuf, tobat sambal dulu. Kiai Zainuddin MZ itu kan pernah ceramah. Iya. Jangan tobat sambal. Kenapa? Tobat sambal itu dia itu aduh pedes kapok. Tapi besok cari sambal lagi. Sama urusan nasab itu seperti itu. Iya. Udah nggak bahas nasab deh. Nanti memecah belah umat. Besok, tapi begitu lihat ada WA group, terus ada materi-materi baru yang membuat orang itu semakin yakin dan percaya, akhirnya belajar lagi. Jadi kalau berkaitan nasab ini bukan polemik saya. Saya tidak menyebut polemik, saya tidak menyebut ini ada pembegal nasab, tidak. Tapi ini adalah mencerahkan dan mencerdaskan. Hingga melihat dari sudut pandang mana. Akan merasa stres kalau sudut pandangnya orang ini yang dikritisi ini takut kehilangan, takut nasabnya terbongkar. Takut nasabnya terungkap. Nah ini orang yang kategori akan mengalami kesumpekan, kesetresan. Tapi kalau orang yang kan banyak tuh Habib-habib yang baik-baik itu ya biasa-biasa aja nanggapinya. Tapi kan juga ada yang Habib kebakaran jenggot sampai memprovokasi. Kalau kan kayak gitu-gitu itu kan saya lucu gitu loh. Termasuk kemarin kasusnya ada di Kerawang. Nah, terus kemudian di mana lagi tuh? Ya, Kerawang sampai ada pengikut-pengikut yang menganiaya Kiai NU yang diduga Kiai tersebut itu dapat membuat gurunya itu kebakaran jenggot atau kehilangan gelar itu, sehingga akhirnya membabi buta dan akhirnya ya dia harus mempertanggungjawabkan di depan hukum. Baik, memang kajian nasab Kiai Imad ini pedas, seperti pedasnya sambal ikan peda bidadari. Baik, ya pedasnya kenapa? Karena kajian nasab Kiai Imad sampai sekarang itu masih terus ongoing, itu ke masyarakat bawah. Alih-alih berhenti, ini secara nasional ramai di medsos, kemudian juga langsung sekarang itu ke daerah-daerah. Saya kemarin Kiai Imad lihat ada di Banyumas, kemudian di Kebumen, terus di mana lagi itu? Itu juga tentang nasab. Tentang nasab. Nah, ini ada pertanyaan justru ini menarik ini dalam pidato Kiai Imad mengatakan bahwa saya ini karena dibuka tanya jawab ya. Nah, kemudian para peserta atau para hadirin ada yang menyatakan saya adalah seorang muhibbin. Nah, saya sekarang posisinya bingung. Jadi saya harus bersikap apa? Nah, ini fenomena ini loh. Betul. Nah, menurut Anda ini bagaimana nih? Iya, fenomena tentang
nasab memang berdasarkan apa ya? Saya melihat sekarang ini saya rajin melihat kadang malam, terutama podcastnya Pada Suka. Pada Suka ini memang original, mendatangkan narasumber yang kredibel, yang Rumel Abbas juga pernah didatangkan, kan itu. Antara yang pro dan kontra itu bagus. Sama seperti Bang Haji Roma Irama. Makanya saya tidak setuju ketika Roma Irama dituduh difitnah sebagai ahli nasab. Keliru. Waktu saya datang ke Bang Haji Roma Irama, Bang Haji Roma Irama itu hanya seperti Mas Yusuf ini. Dia menghadirkan si fulan yang mempermasalahkan nasab Ba'alawi. Dia juga menghadirkan yang mendukung nasab Ba'alawi. Jadi dia itu, nah ketika ini dihadirkan kedua belah pihak, Omai Rama terpanggil gitu loh. Menurut Bang Haji Roma Irama, kok yang mendekati kebenaran itu yang mempermasalahkan nasab Ba'alawi. Makanya terpanggil lah. Karena Bang Haji Roma Irama ini kan juga banyak berteman ya dengan para habaib itu. Bersahabat di pilkada, di pilpres. Beliau itu sering bertemu dengan kelompok habaib tersebut. Nah inilah hebatnya Bang Haji Roma Irama. Saya tetap berteman Beb dengan antum. Tapi kalau urusan nasab, urusan antum ngaku dzurriyyahnya Rasulullah, nanti dulu. Nah itu loh kerennya Roma Irama. Dan itu patut kita contoh. Nah di NU itu kita tetap menghormati. Walaupun Habib misalnya yang katanya Yai Imaduddin, yang katanya Yai Said kan bilang, selama belum ada yang mampu menjawab tesisnya, kajiannya Yai Imad, maka Yai Imad masih dalam posisi kebenaran. Pesannya, posisi kajian Kiai Imad benar. Posisi Yai Imad benar. Sebelum ada yang merungkatkan. Begitu ya. Katanya Yai Said, monggo silakan. Kalau sampean Bib Rizik, Yai Bahar, Bib Taufik punya bukti-bukti yang bisa mematahkan kajiannya Yai Imad, silakan disampaikan. Nggak perlu marah-marah. Itu loh NU itu begitu. Jadi pedas menyengat tetap besok juga makan sambal peda lagi. Itulah gitu, polemik nasab. Betul itu. Nah, jadi Mas Yusuf memang menarik ya. Saya dulu sering pernah jadi EO, pernah jadi panitia, pernah berbicara mewakili majelisnya habaib. Dulu saya begitu karena kita nggak tahu waktu itu. Terus apakah ketika kita tahu terus kita benci sama mereka? Tidak. Kenapa? Karena mereka ini mengaku menjadi dzurriyyahnya baginda Rasulullah Muhammad SAW berdasarkan keterangan bapaknya, kakeknya, mbahnya, kan itu. Kalau Yai Imad itu mengkaji betul, kan itu kan, anu betul kitab sezaman apa enggak, terus benarkah Ubaidillah yang menjadi sandaran, yang menjadi nenek moyangnya Habib-Habib di Indonesia ini benar enggak cucunya Ahmad bin Isa. Nah itu harus dibuktikan, nggak perlu marah-marah, nggak perlu memfitnah, memframing, menuduh ini ulah komunis, ini pembegal nasab, ini tujuannya memecah belah. Nggak ada, itu nggak ada. Ini masalah ilmu, ini masalah pengetahuan. Gitu. Jadi Anda tidak setuju bahwa kajian nasab ini adalah digerakkan oleh pembegal nasab? Ada lagi yang menuduh PKI. Ini bagaimana nih? Ini orang sumpek. Orang yang ngomong bahwa Yai Imad atau kiai-kiai lainnya yang mencerahkan, yang mencerdaskan, terus dituduh dia pembegal nasab, dia terafiliasi dengan partai zaman dulu misalnya, ini menyesatkan. Berarti ini orang nggak pinter, berarti orang ini nggak alim. Karena orang kalau alim, Mas Yusuf, ya cukup dia menyampaikan kebenaran. Apa? Buktinya apa? Kalau sampean cucunya Rasulullah, nasabnya dari mana, sampaikan itu. Buktinya apa? Manuskripnya apa? Nah itu kan ada Profesor Manahem Ali juga tidak percaya. Terus Dokter Sugeng tes DNA, terakhir itu tes DNA. Nah yang lucu kemarin lah tes DNA. Yang lucunya lagi kan gini Mas Yusuf. Dulu ada seorang imam, imam besar ngomong
waktu itu memang rame Habib-habib palsu. Iya. Sebelum Yai Imad. Nah, dia ditanya lah di pengajian itu. Nah, imam besar ini ngomong, gampang kok sekarang ini kalau ingin mengetahui Habib mana asli, mana palsu, gampang. Bisa tes rambut, kan ada tuh rambutnya Rasulullah, bisa tes DNA, kan itu. Ini belum ada Yai Imad. Begitu Yai Imad itu ada, kiai-kiai lainnya muncul, YouTuber kiai-kiai kampung, ustadz-ustadz kampung, terutama dari Nahdien ini muncul, guru gembul muncul. Iya. Disuruh tes DNA, pada takut semua, sehingga sampai ada fatwa haram tes DNA itu. Menantunya ngomong seperti itulah, akhirnya ya kebingungan sendirilah imam besar ini. Gimana ini? Dulu saya ngomong supaya tes DNA, tes rambut. Nah, sekarang karena mereka takut, kemarin kan sampai itu Habib Agus tuh kan, tes DNA, hasilnya sudah, G ya? Hasilnya G, udah G ngeyel lagi. Ya Allah, astagfirullah. Memang kalau bukan durian Nabi terus sampean nggak bisa masuk surga, kan enggak. Ukurannya kan kemuliaan itu takwa, ketakwaan. Betul, itu yang katanya Mas Yusuf tadi, jangan melihat dari zat. Oke, memang polemik nasab ini, persoalan nasab ini, saya kira, kita kira ini pilpres usai sudah selesai. Ternyata ketika pilpres usai, ini tambah naik eskalasinya. Ini luar biasa. Karena apa? Semua orang mengkaji, semua orang penasaran, sampai arus bawah itu ketika Kiai Imad ke bawah itu ya, pengajian-pengajian langsung bertanya, benar nggak kajiannya? Terus kemudian apakah sudah koordinasi dengan Robito? Apakah sudah melakukan dialog dengan Robito? Dan persoalan-persoalan di bawah itu banyak sekali pertanyaan-pertanyaan seputar nasab habaib. Kayaknya ini menjadi PR nih. Dan ini prediksi saya, persoalan nasab ini tidak akan selesai ini dalam jangka pendek. Nggak akan selesai sampai nanti imam besar ada atau tiada, persoalan nasab ini akan terus berjalan sampai menemukan yang namanya kejujuran. Iya. Kan itu. Betul. Ada kelompok yang memang mengandalkan, terus udah kadung jualan kakek kakek antum Rasulullah. Nah, ini tersandra itu. Ada juga Habib yang Hanafi, walaupun misalnya ana bukan duria Rasulullah, nggak ada masalah gitu, kita tetap seperti biasa. Nah, ini ada saya nemukan Habib di Bangil yang jualan kayak jualan martabak, jualan khoyir orangnya. Memang dia nggak pernah ceramah ke sana kemari jualan nasab, nggak pernah. Jadi masih banyak Habib yang baik, juga yang jelek-jelek ini yang menjadi bumerang akhirnya. Masyarakat menjadi penasaran, harusnya dijawab dengan ilmu, kok ini dijawab dengan marah-marah, dengan fitnah, dengan makian, dengan hinaan. Nah, ini keliru. Ilmu ya dijawab ilmu, kajian dijawab kajian, manuskrip dijawab manuskrip. Baik, ini saya jadi teringat Guru Gembul bahwa polemik nasab itu tidak akan berakhir ketika satu sama lain menampilkan sebuah kajian-kajian atau fakta-fakta. Katakan dari Kiai Imad mengatakan mana manuskripnya atau fakta-fakta sejarah, kemudian dari Robito juga sama, atau dari pihak yang kontra terhadap Kiai Imad. Ternyata ini analisis Guru Gembul ini tidak akan menyelesaikan masalah, karena di bawah itu akan melihat bagaimana praktik atau akhlak yang diimplementasikan oleh seorang Habib ketika berada di masyarakat. Apakah mencerminkan akhlak Rasulullah atau tidak? Nah, itu sebetulnya jauh lebih penting. Betul. Ini Anda setuju ini? Kalau dulu kan nggak ada yang ngoreksi nih tentang nasab. Bahkan mulai zamannya Mbah Hasyim Asy'ari terus sampai Gus Dur, sampai kan nggak ada tuh yang ngoreksi. Nah, sekarang muncul yang ngoreksi. Kebetulan bukti-buktinya lengkap, karena memang sekarang ini kan ada grup WA, Mas Yusuf, ada medsos, ada TikTok, ada YouTube. Jadi kadang-kadang gini, kenapa dulu zaman Mbah Hasyim memang beda zamannya. Jadi nggak seramai dulu kan.
mau perbedaan itu siarnya di mana. Kalau sekarang pidato di YouTube-nya pada suka aja sudah bisa dilihat bukan hanya Indonesia, tapi sudah dunia gitu loh. Betul ya. Itu alasannya kenapa zaman Mbah Hasim, zaman Mbah Kiai Sepuh itu kok menerima tentang kitab-kitabnya Mbak Alawi kan gitu kan. Nggak bisa dibandingkan dengan kemunculan Yai Imad dan kiai-kiai lainnya dengan kiai yang dulu. Nah, karena eranya memang berbeda. Sekarang ada tes DNA dan lain-lain seperti itu. Nah, yang penting poinnya Mas Yusuf, perbedaan ini adalah mencerdaskan sebenarnya. Jangan menjadi sebuah disintegrasi bangsa. Kalaupun misalnya nih ada Habib yang sudah baik nih, saya sudah baik, terus ternyata misalnya kelompok ini sudah ngaku deh, wes sudah saya bukan duriannya Nabi, terus apakah kita putus silaturahmi? Enggak. Tetap silaturahmi tetap terjalin dengan baik. Kenapa yang dimasalahkan kok bukan cucunya Nabi Dawud, Nabi Yusuf, kok Nabi Muhammad kan itu kan? Karena memang ini manusia istimewa, jadi Yai Imad juga ingin menjaga marwah Rasulullah, karena bukan turunane, ojo ngaku turunane kan gitu. Pemirsa Pada Suka TV memang tanya berapa kalau beli di Pada Suka gitu ya. Ini justru itu mau saya tanyakan ini. Biar ini. Nah, ini saya tadi di dalam prolog mengatakan bahwa kajian Nasab Kiai Imad itu pedas, sepedas ikan peda bidadari. Iya. Ini memang pedas ini. Pedasnya itu ngangenin, Mas. Oh, ngangenin ya. Iya. Ini bahannya ini dari ada ikan peda, kemudian ada cabai rawit, cabai besar, sambal, bawang merah, bawang putih. Memang dikemas oleh teman-teman UMKM di Kediri di sana gitu loh. Jadi produksi ini kan? Ini produksi sendiri, PIRT-nya, izinnya semua ada semua. Jadi kami tidak hanya resto rawon bidadari yang di Kediri maupun di Jakarta, kami juga mendorong UMKM ini untuk bangkit. Apalagi menyambut presiden baru ini harus ada suasana baru, kemandirian baru. Tidak boleh mengandalkan pemerintah, tetapi bagaimana kita bisa mandiri, karena masyarakat ini kan butuh sambel, Mas Yusuf. Produk yang cepat habis. Jadi yang beli kepada Pada Suka TV ini kan harganya kalau di Shopee kan 35 sampai 37. Kalau di Pada Suka itu cuma 30.000. Wah, 30.000. Kalau jadi reseller kepingin hadiah Honda Beat, sekolahnya di sini nanti ada sekolahnya. 3 bulan dia mampu menjual 1.000 aja, bulan ketiga kita kasih reward Honda Beat. Wah, luar biasa. MOU itu hitam di atas putih ya. Terima kasih bincang-bincang santai tentang kajian Nasab Kiai Imad, pedas, sepedas sambal peda bidadari. Jangan lupa like, share, subscribe Pada Suka TV. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masih